Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus, di channel saya ini, Wista Wardana. Nah, hari ini saya ingin mereview sebuah headset, ya ini headset gaming. Ini adalah headset gaming dari Fantech. Bagaimana sih headset ini? Performanya seperti apa? Kualitas suaranya bagaimana? Apa saja sih fiturnya? Oke, ini adalah headset Fantech HG23 Octane 7.1. Jadi sebuah headset gaming dari brand Fantech. Nah, jadi sebelum saya jelaskan tentang headset ini, saya juga ingin menjelaskan tentang brand tersebut, yaitu Fantech. Jadi disclaimer ya, jadi saya tidak disponsori oleh brand ini ataupun brand lain tentang mereview produk ini ataupun menjelaskan brand ini. Jadi ini hanya murni ingin saya untuk mengedukasi rekan-rekan semua tentang sebuah brand gaming peripheral yang memang fokus di pengadaan segala bentuk atribut gaming, baik itu headset, keyboard, monitor, mouse, dan lain sebagainya. Ya. Nah, Fantech ini adalah sebuah brand lokal. Jadi ini adalah brand yang berasal dari Indonesia, yang mana tepatnya berasal dari Medan, yang berdiri sejak tahun 2009. Pada tahun 2009 mereka hanya berfokus pada segmen office dan sekolah. Namun sejak berganti logo menjadi logonya seperti sekarang, mereka berfokus pada segmen gaming, peripheral gaming. Jadi mereka adalah penyedia komponen-komponen gaming, baik itu seperti headset, keyboard, mouse, monitor, kursi gaming, meja gaming, dan lain sebagainya. Jadi sejak tahun 2015 itu mereka fokus pada dunia gaming. Dan produknya sudah dipasarkan tidak hanya di Indonesia, sudah go internasional dan sudah tersebar di 50 negara lain selain Indonesia. Dan meski pasar-pasar gaming dipenuhi oleh banyak brand lokal, namun Fantech mencoba untuk menunjukkan bahwa brand lokal masih bisa memberikan produk yang berkualitas, berdaya saing tinggi di tengah serangan banyaknya brand-brand internasional lainnya. Setelah Fantech mulai masuk ke pasar industri gaming, gaming peripheral, nama Fantech makin mulai melejit, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan mereka sekarang sudah produknya sudah tersebar ke banyak negara, dan kita tentunya sebagai masyarakat Indonesia bangga akan adanya sebuah brand lokal yang bisa menjual produknya di dunia internasional dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan brand-brand luar negeri, namun dengan harga yang lebih terjangkau pastinya. Tentunya ini akan menjadi sebuah bukti bagi Indonesia dan masyarakat Indonesia khususnya bahwa kita bisa menghasilkan sebuah produk yang berkualitas yang bisa bersaing dengan produk-produk lain di luar negeri. Kita harap kita bisa selalu menggunakan produk-produk dalam negeri, lebih mengutamakan produk-produk dalam negeri, dan kita juga berharap banyak brand-brand lokal lain selain Fantech yang akan bisa menjual produknya dan mengekspor produknya ke negara-negara lain agar segala bentuk perekonomian di Indonesia bisa meningkat. Dan tentunya dengan banyaknya persaingan akan menguntungkan bagi konsumen. Jadi tadi kita sudah bahas tentang brandnya, sekarang kita fokus ke headsetnya. Jadi ini adalah sebuah headset HG23 Octane 7.1. Jadi ini adalah sebuah headset yang menurut saya murah meriah, yang memang kualitasnya tidak bisa diragukan. Ini boxnya memang agak rusak ya, saya terima, cuma tidak masalah bagi saya karena barangnya saya dapat dengan sangat baik. Jadi masih bagus, masih mulus, nggak ada cacat ataupun kekurangan ya. Nah, inilah produknya. Jadi sesuai dengan yang digambar. Oke, headset HG23 Octane 7.1 ini memiliki 6 keunggulan. Yang pertama adalah full size around rear, yang mana ini
ear cup-nya ini sudah cukup besar, bisa menutup daun telinga kita ya, daun telinga orang dewasa apalagi anak-anak. Tujuannya adalah ini bisa mencegah suara lain di luar suara headset ini untuk masuk ke dalam telinga kita, sehingga kita bisa lebih fokus mendengarkan suara yang ada dalam video ataupun dalam game yang kita sedang mainkan. Oke, keunggulan kedua adalah 50 mm speaker driver with powerful bass. Jadi headset ini sudah dibekali oleh driver yang mana bisa mengoptimalkan kerasnya suara yang akan dihasilkan oleh headset ini. Dengan ukuran diameter 50 mm tentunya output suara akan semakin keras, meski kualitas suara belum tentu akan berbanding lurus dengan volume atau kerasnya suara yang dihasilkan, karena masih banyak faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi kualitas suara tersebut. Yang ketiga, 7.1 virtual surround with software. Ini artinya adalah headset ini sudah dilengkapi dengan sebuah software yang bernama Captain 7.1, yang mana kita bisa mengatur di sini suaranya, baik itu mau treble-nya lebih bagus, bass-nya lebih bagus, ataupun settingan yang kalian inginkan. Karena di sini sudah ada equalizer yang mana kalian bisa menentukan sendiri settingan untuk headset ini, mau suaranya seperti apa. Dan yang paling penting di sini sudah ada 7.1 virtual surround. Artinya ini sudah dilengkapi dengan aplikasi atau software yang bisa membuat suara yang dihasilkan itu seperti nyata. Ya, karena di sini ada beberapa output suara yang akan kita dengarkan, sehingga suara itu terlihat seperti ada di sekeliling kita. Ini biasanya menggunakan konsep seperti konsep home theater, yang mana ada beberapa speaker di sekeliling kita yang membuat kita terasa ada di game tersebut ataupun di film tersebut. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi dia memiliki beberapa output ya, output speaker yang membuat kita akan merasakan ada di game tersebut ya. Meski biasanya yang virtual surround ini membuat kita itu kehilangan suara bassnya ya, tidak terlalu bassnya tidak terlalu kencang, namun setidaknya ini bisa sangat berguna bagi para gamer, terutama yang menekuni gamer e-sport. Nah, namun hal yang cukup saya sayangkan di sini, di software ini kita hanya disediakan equalizer, namun tidak diberikan settingan otomatis, misalkan musik, misalkan gaming FPS, misalkan gaming adventure, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita hanya bisa men-setting equalizernya secara manual seperti yang kita inginkan. Bagi beberapa orang seperti saya misalkan yang tidak terlalu paham dengan cara menggunakan equalizer, tentunya akan kebingungan saat men-setting itu secara manual. Fitur yang berikutnya adalah RGB LED. Jadi no RGB no party, itu yang biasanya dibilang oleh banyak orang ya. Jadi bagi para gamer khususnya, RGB ini sangat penting ya. Jadi ini kebetulan di headset ini sudah dilengkapi dengan RGB. Jadi ada RGB di ear cup-nya, di pinggiran ear cup-nya maupun di belakang ear cup-nya ya. Jadi seperti ini. Ini ada RGB-nya, terus di pinggir-pinggir sini juga ada RGB-nya. Terus ada lampu indikator di mic-nya juga, sehingga kita bisa tahu ini mic-nya hidup atau tidak. Terus ini juga sudah sangat bagus RGB-nya, tidak norak, karena ada beberapa yang terlalu banyak ngasih RGB yang ujung-ujungnya akhirnya kelihatan norak. Tapi untuk headset ini kelihatan seperti elegan sekali ya RGB-nya. Jadi memang cocok untuk digunakan oleh para gamer ya, para gamer untuk kualitas suara yang lebih memuaskan dan tetap pantos pastinya. Nah, dari segi bahannya ini full aluminium ya bodinya, jadi ini semuanya full aluminium, jadi otomatis akan awet jika kalian gunakan dengan baik. Ini akan bisa kalian gunakan dalam waktu yang cukup lama dan anti karat pastinya. Kalau aluminium ini juga elastis ya, elastis, jadi kalian bisa seperti ini ya, jadi elastis dan bisa pas di kepala kalian. Jadi ketika mau digunakan ini akan pas
di kepala kalian ya, dan bisa digeser-geser ataupun disetting lah sesuai keinginan kalian. Fitur berikutnya yang keenam adalah kabelnya, di mana ini kabelnya sangat tebal dan ini berukuran 2,2 meter, dan ini sangat cukup ya, terutama bagi yang menggunakan PC desktop. Ini nggak akan kekurangan, dan apalagi kabelnya yang tebal seperti ini nggak mungkin cepat rusak lah kabelnya, kecuali kalian menggunakannya dengan cara yang tidak normal. Dan ingat juga di sini di kabelnya ada pengaturan ya. Di sini ada pengaturan, tombol pengaturan, ada pengaturan volume ya, min plus mau volumenya dibesarkan ataupun dikecilkan. Habis itu ada pengaturan untuk mematikan lampu RGB-nya, dan yang terakhir ada tombol untuk mematikan microphone. Jadi kalian bisa atur di sini ya, pada saat menggunakan headphone-nya mau suaranya dikencengin, dikeraskan atau dikecilkan, ataupun RGB-nya dimatikan, ataupun juga mau mic-nya dimatikan. Jadi sangat mudah pengaturannya. Nah, dengan segudang fitur yang diberikan dan ditawarkan oleh mic HG23 dari Pantec ini, saya rasa ini adalah salah satu headset yang sangat mumpuni dan harganya yang cukup terjangkau. Dengan harga 310.000 kalian bisa mendapatkan sebuah headset gaming yang sudah ada RGB-nya, terus dengan kabel yang cukup tebal dan panjang, ada pengaturan volume mikrofon dan lampu RGB-nya. Habis itu bodinya sudah aluminium, suaranya sudah bagus, dan pengaturan yang banyak di sini. Di sini ada pengaturan untuk equalizer suaranya, terus habis itu ada efeknya, terus ada pengaturan mikrofonnya, seberapa besar suara yang akan dikeluarkan oleh mikrofonnya. Habis itu ada pengaturan juga yang menggunakan virtual surround 7.1, yang mana bisa membuat kualitas suara yang kalian rasakan itu lebih terlihat nyata. Bagi para gamer yang bermain e-sport, terutama kayak Dota, Point Blank, CSGO, Valorant, dan lain sebagainya, ini sangat-sangat menguntungkan pastinya, sangat berguna. Saya rasa itu saja review tentang headset HG23 Octane 7.1. Jika ada hal yang kurang jelas mungkin, atau ya hal yang salah yang saya sampaikan, silahkan beri komentar di bawah. Jangan lupa untuk tinggalkan like, habis itu subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang headset ini. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Bye.